Tuhan. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih. Mari bersama-sama kita akan membaca, mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita awali dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini diberikan kekuatan, kesehatan yang datangnya daripada Allah. Pagi hari ini firman Tuhan yang hendak kami dengar, hendak kami renungkan, kiranya menjadi dasar bagi kami untuk beraktivitas pada hari ini. Karena kami percaya bahwa setiap firman yang Kau taburkan akan memberi dampak positif bagi kehidupan kami, sehingga kami memperoleh damai sejahtera ketika kami melaksanakan tugas harian kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kami siap untuk mendengar, bahkan kami siap untuk dipakai Allah untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam kasih-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, salam sehat dan semangat bagi kita semua. Renungan pagi hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, ini adalah kata-kata Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Galatia, tentunya bagi kita semua juga berlaku. Judul renungan pada hari ini adalah Be Authentic. Ya. Tentu anak-anak pernah mendengar dan kita semua pernah mendengar tentang kemerdekaan. Ya, kemerdekaan adalah suatu keadaan yang diinginkan bagi semua bangsa di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia tentu ya. Sebagaimana bangsa Indonesia dahulu ketika dalam penjajahan, maka seluruh bangsa berusaha untuk mencapai kemerdekaan. Kita bisa membayangkan para leluhur kita bagaimana mereka berjuang untuk menjadikan bangsa ini merdeka dari penjajahan. Demikianlah, merdeka suatu hal yang menyenangkan. Dan firman Tuhan pada hari ini menyatakan bahwa
kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita telah merdeka dari belenggu dosa. Ya, kalau zaman itu Indonesia merdeka dari penjajahan musuh-musuh dari luar negara ini, tetapi kita dibebaskan, kita merdeka dari belenggu dosa. Dan itu semua bukan karena usaha kita, tetapi itu semua karena Kristus yang sudah menebus kita melalui karya salib. Beberapa waktu lalu kita semua sudah memperingati Paskah. Ya. Kita perlu bersyukur telah dimerdekakan oleh Tuhan, tetapi bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu sesuai kehendak kita. Tetapi kita hidup sebagai orang yang merdeka dan tidak perlu lagi merespon godaan-godaan di sekeliling kita, pengaruh-pengaruh luar yang menjerumuskan dosa. Misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berkomitmen untuk menolak ajakan-ajakan yang mendatangkan dosa. Ya. Sebagai pelajar tentu komitmen tidak nyontek itu salah satu bagiannya. Sebagai pelajar tentu bisa melakukan hubungan yang baik dengan teman, tidak saling ejek. Gadget zaman sekarang ini kalau kita tidak bijak menggunakan, itu bisa menjadikan pertengkaran di antara sesama kita. Ya. Kemudian ayat selanjutnya pada firman ini kita dikehendaki untuk dapat melayani. Nah, melayani itu bukan saya kepada orang lain saja, atau orang lain kepada kita. Kita lebih dituntut untuk bisa saling melayani, ya. Saling berarti ada kedua belah pihak. Wujud dari pelayanan itu dapat dilihat dari hubungan kita dengan sesama manusia, mulai dari orang tua, bapak, ibu, saudara, teman-teman, sahabat, dan sebagainya. Mengerjakan yang terbaik bagi sesama itu menjadi ciri dari iman yang benar. Ini sudah diajarkan oleh Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia, itu sudah menjadi hukum kasih. Ya. Bahkan Tuhan mengajarkan sekalipun musuh, kita disuruh untuk mengasihi. Marilah kita untuk bisa menjadi otentik, untuk mengasihi sesama kita. Dengan kasih yang diajarkan Tuhan. Tuhan mengajarkan kasih apa? Yaitu tentang kasih agape. Agape itu mengasihi tanpa pamrih. Agape itu mengasihi dengan tulus hati. Ya. Tidak ada syarat. Ya. Tidak bisa mengasihi orang asalkan kamu memberikan aku ini, ya. Tidak, tetapi kasih Tuhan itu, kasih yang diajarkan oleh Tuhan adalah kasih agape. Kasih yang tulus tanpa pamrih. Baik itu melalui kesabaran kita, kebaikan kita, kelemah lembutan kita, itu merupakan kasih yang perlu kita tunjukkan kepada orang lain berdasarkan kasih yang diteladankan oleh Tuhan. Ya, marilah anak-anak dan kita semua, Bapak Ibu guru maupun orang tua siswa, kita perlu menerapkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita sudah dimerdekakan, bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Ketika kita sudah bebas dan merdeka, maka kita juga diberikan waktu oleh Tuhan untuk melayani orang lain, melayani sesama dalam hal kecil. Sekalipun kita boleh belajar untuk melayani. Kiranya kasih Tuhan yang sudah ditunjukkan kepada kita perlu bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Kasih, memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjalani hidup dengan baik dan kita bisa menuruti firman-firman Tuhan. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, kiranya firman hari ini memampukan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan.
Ya Allah yang Maha Kasih, bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh pengorbananmu. Engkau sudah memerdekakan kami dari budak dosa. Oleh sebab itu, berikan kami kemampuan untuk menjaga kehidupan yang Engkau percayakan ini, supaya kami mampu menolak setiap godaan, pengaruh-pengaruh negatif yang datang kepada kami, sehingga kami mampu melepaskan itu semua dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengakui dan menyadari bahwa kami ini lemah ya Tuhan, daging kami ini lemah, tetapi Engkau kiranya menguatkan kami. Jadikan kami pribadi yang kokoh, kuat di hadapan Tuhan, dan menerapkan kasih agape yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mau menyerahkan waktu kami pada hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menolong setiap apa yang kami kerjakan, memelihara hidup kami, sehingga kami memperoleh damai sejahtera sepanjang hari ini. Berkati pelajaran demi pelajaran yang dilaksanakan oleh anak-anak, Bapak Ibu guru yang mengerjakan tugas, para orang tua yang melaksanakan tugas harian pekerjaannya. Tuhan memberkati semua. Ampunkanlah kiranya dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami mau menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama kasih-Mu, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anak. Selamat berkarya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.